Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Oke, apa kabar teman-teman yang ada di luar sana? Semoga kabarnya pada baik dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa. Oke, sebelum kita mulai ya berbagi pengalaman, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang diinginkan Allah mengabulkan. Amin. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah berbagi pengalaman, sudah bercerita tentang, kita sudah bersharing tentang ilmu kodam, cara pembangkitan indera keenam, dan ilmu asma sungai rajana. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing pengalaman tentang yang namanya ilmu kajuk raja. Apa sih ilmu kajuk raja itu? Sebenarnya ilmu kajuk raja itu sebenarnya sama dengan ilmu sungai raja, teman-teman. Sebenarnya hampir sama, cuman antara sungai raja sama kajuk raja ada peningkatan ya. Berarti ilmu kajuk raja itu di atasnya ilmu sungai raja. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki ilmu sungai raja, pastikan teman-teman memiliki ilmu kajuk raja, karena ini adalah tingkatan dari ilmu sungai raja. Untuk kekuatannya beda sama yang ilmu sungai raja. Ilmu kajuk raja mempunyai banyak spesial ya teman-teman. Untuk bela diri, untuk menangkis dan memukul itu lebih berkekuatan ilmu kajuk raja. Nah, kalau dilihat dari segi permasalahan atau penyelesaian permasalahan itu lebih mantap dengan menggunakan ilmu kajuk raja kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman yang di luar sana, khususnya warga Gembong Malang, monggo mau menggunakan ilmu kajuk raja atau macan raja, saya kembalikan kepada teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan sedikit tentang ilmu kajuk raja. Ilmu kajuk adalah ilmu warisan luhur kita ya, luhur kita yang berasal dari Madura juga. Dari Madura, ini adalah ilmu asma tingkatan dari sungai raja. Perbedaannya sangat tinggi antara ilmu sungai raja sama kajuk raja. Manfaatnya juga sangat bagus kajuk raja ya. Apabila teman-teman punya masalah, gunakanlah ilmu kajuk raja ini. Untuk amalannya teman-teman, untuk itu kita ya, sebelum kita mulai melakukan ritual pembangkitan ilmu kajuk raja, alangkah lebih baiknya yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus muhasabah dulu teman-teman. Muhasabah diri. Muhasabah itu ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama muhasabah pribadi ya. Yang kedua muhasabah lingkungan atau sosial. Kenapa bisa disebut muhasabah diri ya teman-teman? Kalau kita mempunyai salah ya, mempunyai salah kepada keluarga, pada diri kita sendiri, kita banyak dosa, kita introspeksi dulu ya. Kalau muhasabah tentang lingkungan, apabila kita mempunyai salah kepada teman, pada kerabat ya, kita segeralah minta maaf ya. Yang selanjutnya mintalah maaf pada orang-orang yang bermasalah dengan kita. Jadi kalau kita mempunyai masalah sama orang, segeralah kita minta maaf ya teman-teman. Yang ketiga, jika kita mempunyai masalah seperti hutang, rumah tangga, dan lain-lain ya, kita catat dulu teman-teman ya. Kita catat dulu permasalahan itu. Apabila permasalahan itu mengenai hutang, kita catat dulu di selembar kertas hutangnya itu berapa, ke siapa saja, kita catat dulu ya. Kalau sudah dicatat, datangi ke orang-orang yang kita punya hutang ya, datangi dan minta waktu untuk penyelesaiannya itu kapan ya. Kalau sudah, selanjutnya semua benda seperti jimat, pusaka dan sebagainya yang kita miliki, usahakan benda itu semua dibuang atau dilarung. Kenapa teman-teman? Kalau kita masih mempunyai benda-benda seperti itu, kemungkinan ilmu ini sulit bekerja ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang masih mempunyai jimat, benda-benda pusaka, sebelum mengamalkan ini, dimohon bisa benda-benda itu dibuang ataupun dilarung ya teman-teman. Nah, apabila yang selanjutnya, sebelum mengamalkan ilmu ini, teman-teman harus memilih salah satu apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, permasalahan apa
yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Sebelum mengamalkan, pilih salah satu permasalahan yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Dan teman-teman usahakan kita sudah memilih salah satu permasalahan itu ya. Selanjutnya teman-teman menyediakan kertas ya atau buku untuk mencatat permasalahan itu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara ritual ilmu kajuk rajab. Yang pertama ya, yang penting pokok teman-teman, amalkan ilmu ini di luar ruangan ya. Amalkan ilmu ini di luar ruangan. Jangan sampai teman-teman mengamalkan ilmu ini di dalam ruangan, karena sangat berbahaya teman-teman apabila teman-teman mengamalkan ilmu ini di dalam ruangan. Nah, teman-teman, sebelum dilanjut, yang penting paling penting adalah mintalah ijazah ilmu ini kepada guru teman-teman atau pelatih teman-teman atau instruktur teman-teman, supaya teman-teman bisa menguasai dengan sempurna, dengan baik. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tadi di atas sudah sudah membaca ya, sebelum membaca itu teman-teman duduk bersila ya, seperti biasa, seperti pengajian dilakukan itu ya teman-teman, duduk bersila ya. Ini saya praktekkan saja teman-teman biar teman-teman paham bagaimana caranya kita melakukan ritual mengaktifkan ilmu kajuk rajab. Oke teman-teman, saya akan praktekkan. Yang selanjutnya, teman-teman lakukan duduk bersila atau duduk meditasi ya. Duduk bersila atau duduk meditasi. Badan posisi tegak lurus, nyaman, rileks. Apabila duduk kita belum rileks dan nyaman, nyamankan dulu ya, nyamankan dulu ya. Pandang sekitar ya, pandang sekitar apa yang ada di sekitar kita dipandang ya, entah itu dari atas, bawah dan sebagainya, kita pandang dulu. Kalau sudah, kita lakukan tarik nafas dalam-dalam 3 kali ya teman-teman, 3 kali. Kalau sudah seperti biasa ya teman-teman ya, nafas 3 kali. Yang selanjutnya adalah sebut tujuan teman-teman. Fokuskan satu tujuan dulu itu. Nah, fokuskan satu tujuan dulu ya. Selanjutnya setelah selesai, tiupkan ke pusar ya teman-teman. Tiupkan ke pusar. Setelah selesai tadi ya teman ya, selesai tadi, selanjutnya tugas teman-teman adalah baca doa ilmu kajuk rajab berulang kali ya, berulang kali terus menerus sampai teman-teman benar-benar merasa yakin di dalam hati teman-teman ilmunya ini sudah sampai. Teman-teman boleh berhenti. Tapi apabila teman-teman belum merasa yakin, lakukan terus baca doa ini ya, berulang-ulang terus. Nah, setelah selesai, ingat teman-teman, usahakan duduk ini dalam kondisi tenang, cari tempat yang tenang, nyaman, dan harus sendiri ya. Setelah selesai mengamalkan pada malam harinya, paginya tugas teman-teman adalah ikhtiar. Ikhtiar bagaimana teman-teman menjemput rezekinya ya. Paginya teman-teman ikhtiar ya. Sorenya teman-teman mengevaluasi hasil ikhtiarnya pagi itu tadi ya, dievaluasi ya, dicatat. Kalau belum selesai, cari ide lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Cari minimal 3 ide lagi, tulis di kertas ya teman-teman, cara bagaimana menyelesaikan masalahnya. Cari terus. Malamnya teman-teman amalkan ilmu kajuk rajab, diulangi lagi sampai benar-benar teman nyaman, sampai teman-teman benar-benar sudah pas dalam hatinya, sudah mantap dalam mengamalkan ilmunya ya. Paginya teman-teman ikhtiar lagi. Lakukan ini selama 41 hari teman-teman ya. Lakukan ini selama 41 hari. Selama teman-teman melakukannya dengan khusyuk atau dengan yakin selama 41 hari, insya Allah permasalahan teman-teman akan segera terselesaikan dalam hitungan hari teman-teman. Nah, selanjutnya selama 41 hari, setelah selesai selama 41 hari, apakah ilmu ini kita mengamalkan harus juga 41 hari lagi teman-teman? Oh tidak.
Teman-teman kalau sudah mengamal selama 41 hari selesai, teman-teman bisa langsung menggunakan ilmu itu. Ya, tidak harus menunggu selama 41 hari ya teman-teman. Ilmu ini bisa digunakan untuk apa saja ya teman-teman. Ilmu ini sangat multifungsi ya teman-teman. Bisa digunakan untuk penyembuhan, bisa digunakan untuk penglarisan, bisa digunakan sebagainya. Ya, tergantung teman-teman mau menggunakan ilmu ini untuk apa. Ya, ilmu ini sangat multifungsi ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita sudah mengamalkan ilmu selama 41 hari, nah bagaimana cara kita menggunakan waktu kita mendesak atau mendadak? Nah, caranya sangat simpel teman-teman ya. Yang penting kita sudah dijelaskan ilmunya. Cara penggunaannya cukup kita membaca sekali doanya, ya sekali doanya, sebut tujuannya, lalu hentakkan kaki kiri 3 kali. Ya teman-teman, kalau sudah selesai ilmu itu sudah otomatis bekerja teman-teman. Nah, terus bagaimana ya teman-teman untuk cara penggunaan ilmu hikmah atau bela diri ya? Cukup simpel teman-teman untuk kalau yang bela diri atau untuk apabila kita menghadapi musuh ya musuh yang berbahaya buat kita ya, cukup amalkan 3 kali ya. Habis itu hentakkan kaki kiri 3 kali ya. Cukup simpel kan ya? Baca 3 kali doanya, lalu hentakkan kaki kiri 3 kali ya teman-teman. Saya contohkan, kita baca doa hentakkan kiri 3 kali, 1, 2, 3 dan selanjutnya ya selesai teman-teman hentakkan kaki kiri 3 kali, pandang mata lawan teman-teman ya yang mau dihadapi, siapa dipandang terus. Cuma itu aja teman-teman, simpel. Dan apabila ilmu ini digunakan untuk ilmu hikmah ya teman-teman, apabila digunakan untuk ilmu hikmah cukup baca 7 kali ya doanya. Habis itu hentakkan kaki kanan 3 kali dengan 1 tarikan nafas. Paham teman-teman? Jika digunakan untuk ilmu hikmah ya, baca doanya 7 kali, hentakkan kaki kanan 3 kali dengan 1 tarikan nafas. Paham teman-teman? Cukup simpel bukan? Oke teman-teman, kali ini kita gunakan untuk mempengaruhi lawan jenis atau lawan bisnis teman-teman ya. Hal yang harus dilakukan teman-teman pada waktu malam hari keluar dari rumah ya, keluar dari rumah atau keluar ruangan, yang penting tidak di dalam ruangan ya teman-teman. Lakukan yang pertama, lakukan duduk meditasi ya, duduk meditasi. Sebut nama lawan jenis teman atau sebut nama lawan bisnis teman-teman ya. Sebut tiupan ke pusar ya. Setelah ditiupan ke pusar, bayangkan wajah lawan jenis teman-teman atau wajah lawan bisnis teman-teman ya, sambil membayangkan, sambil membaca doa, dibaca terus sambil sampai menemukan titik kemantapan ya. Kalau sudah menemukan titik kemantapan, teman-teman bisa kembali ke ruangan atau bisa tidur atau bagaimana, silahkan. Selesai kemantapan ya, apabila teman-teman ketemu lawan jenis teman-teman atau ketemu sama lawan partner bisnis teman-teman, bacakan 3 kali ya, itu aja. Lakukan maksimal 41 hari teman-teman. Insya Allah apa yang teman-teman inginkan bisa tercapai. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pengobatan ya, bagaimana untuk mengobati orang lain. Yang harus dilakukan, teman-teman sediakan air putih dalam gelas ya. Bacakan 3 kali dengan tahan napas teman-teman ya. Dengan 1 kali napasan, 3 kali bacaan ya teman. Habis itu tiupan ke airnya. Habis itu airnya yang dalam gelas itu suruh minum sama pasien. Nah, apabila selama 2 kali 24 jam si pasien belum ada sembuh ya, dalam arti belum ada peningkatan ya, kesehatannya belum meningkat, belum bagus, selama 2 kali 24 jam teman-teman langsung bisa bawa ke dokter ya, atau pengobatan ke medis ya. Apabila dalam jangka waktu 2 kali 24 jam si pasien belum sembuh, silakan pasien dibawa ke rumah sakit. Oke. Selanjutnya cara untuk mengobati diri sendiri ya, bacakan 3 kali. Habis itu tiupan ke telapak tangan ya, tiupkan. Habis tiupkan, gosokkan ya. Habis digosokkan, langsung usapkan bagian yang merasa sakit. Kalau sakitnya tangan, usapkan ke tangan ya. Kalau sakit tangan, kalau kaki, yang mana yang sakit diusapkan ya. Insya Allah ilmu itu otomatis sudah bekerja teman-teman. Selanjutnya ilmu ini bisa digunakan untuk penyembuhan
orang kesurupan atau orang kejinan teman-teman. Nah, bagaimana untuk pengobatan orang yang kejinan atau kesurupan ya? Ini pasti sangat menarik ya teman-teman. Nah, langkah yang harus dilakukan sama teman-teman ya. Ambil air dalam gelas ya, air dalam gelas, air putih loh ya teman-teman. Air putih, ambil air putih dalam gelas, bacakan 9 kali ya teman-teman. 9 kali sambil tahan napas. Habis itu tiupan ke airnya ya, tiupan ke gelasnya itu yang berisi air putih. Selanjutnya minumkan ke pasien yang kesurupan atau kejinan ya. Apabila dalam waktu 5 menit si pasien tidak ada kesembuhan atau tidak sadar ya, masih kelihatan kesurupan, berarti si pasien itu tidak kesurupan ya. Si pasien itu tidak kesurupan. Si pasien itu perlu dibawa ke RSJ ya. Si pasien itu perlu dibawa ke RSJ karena si pasien itu mungkin ada gangguan pikiran atau gangguan jiwa ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya bisa digunakan untuk kewibawaan. Nah, wibawa itu biasanya yang pekerja-pekerja itu. Nah, bagaimana caranya untuk ilmu sumber aja bisa bekerja dalam aktivitas pekerjaan kita, untuk kewibawaan kita? Bagaimana caranya? Yang harus dilakukan adalah di pagi hari ya, di pagi hari teman-teman sebelum berangkat kerja amalkan 7 kali sambil tahan napas ya teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, baca 7 kali sambil tahan napas, sekali napas ya. Tiupan ke telapak tangan ya, tiupan seperti ini. Habis itu gosokkan ya, gosokkan, terus diusapkan ke muka ya, usapan ke muka ya, usapan ke muka. Lakukan ini pagi hari atau sebelum berangkat kerja. Insya Allah ilmu ini sudah bekerja secara otomatis ya teman-teman. Selanjutnya ilmu bisa digunakan untuk pelindungan atau tolak bala. Nah, bagaimana sih caranya untuk pelindungan atau tolak bala ya? Yang harus dilakukan pada malam hari ya. Teman-teman keluar ruangan seperti biasa, teman-teman keluar ruangan atau keluar rumah, bisa di halaman atau dimanapun, yang penting tidak ada atapnya. Nah, yang harus dilakukan teman-teman, siapkan garam ya. Garam secukupnya ya, garam secukupnya. Lakukan duduk meditasi, siapkan garam dan berdoa pada Allah meminta perlindungan yang isinya seperti ini. Ya Allah, lindungilah rumahku atau usaha teman-teman dari gangguan jin atau orang jahat yang tidak terlihat maupun yang terlihat ya. Selanjutnya bacalah doa. Nah, sambil membaca doa lakukan sampai benar-benar teman-teman merasa yakin dan mantap bahwa doa itu sudah dikabulkan sama Allah ya. Habis itu paginya garamnya bisa ditaburkan di sekeliling usaha teman-teman. Ingat teman-teman, orang pintar kalah sama orang berani. Orang berani kalah sama orang nekat. Orang nekat akan kalah sama orang gila. Keberanian dan kenekatan akan mengubah kehidupan teman-teman yang lebih baik lagi. Jika perlu lakukan kegilaan, lakukan sekarang juga. Keputusan nasibmu di tangan kamu. Orang lain hanya melihat dan hanya menertawakan kamu. Sebelum melihat keberhasilan kamu, buktikan kamu pasti bisa. Kegagalan dalam hidup ini adalah hal biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kamu belajar dari kegagalan itu untuk berhasil. Berbahagialah ketika kamu gagal, karena di sana Tuhanmu memberikan pelajaran tentang kehidupan. Ingatlah baik-baik, Tuhanmu hanyalah satu. Ingat sekali lagi, Tuhanmu hanyalah satu. Oke teman-teman, mungkin perjumpaan pada malam hari ini cukup sekian. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa dan bisa berbagi pengalaman tentang dunia metafisik, dunia spiritual yang kami bagikan. Semoga sangat berguna di luar sana dan teman-teman selalu sehat dan selalu ikuti channel Padepokan Partisan Kumbang Malam. Jangan lupa like, share, subscribe ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.